Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas KD menerapkan perhitungan intake dan output cairan, yang tentunya di kelas 11 sudah dipelajari di mapel KDM. Nah, di sini Ibu hanya akan mereview saja, tidak akan menjelaskan ulang ya, yang sudah dijelaskan di kelas 11 kemarin. Kebutuhan cairan dan elektrolit adalah suatu proses dinamik karena metabolisme tubuh membutuhkan perubahan yang tetap dalam merespon terhadap stresor fisiologis dan lingkungan. Nah, kemampuan tubuh tersebut untuk mempertahankan keseimbangan cairan sering kita sebut dengan homeostatis. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satu terganggu, maka akan berpengaruh pada yang lainnya. Contohnya, ketika kita diare, banyak elektrolit yang keluar melalui feses. Apa yang akan terjadi? Kita akan kekurangan cairan yang akan menyebabkan terjadinya dehidrasi ketika kita tidak segera merehidrasi cairan yang ada di tubuh kita. Lalu, bagaimana cara kita menghitung keseimbangan cairan dalam tubuh kita? Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menghitung intake cairan atau bagaimana cara menghitung kebutuhan cairan kita. Intake cairan atau cairan yang masuk di dalam tubuh kita. Selama aktivitas dan temperatur yang sedang, biasanya seseorang dewasa mendapatkan intake cairan dari minum kira-kira 1.500 ml per hari. Sedangkan kebutuhan cairan tubuh itu kira-kira 2.500 ml per hari. Sehingga kekurangan intake cairan itu kurang lebih 1.000 ml per hari. Nah, kekurangannya diperoleh dari mana? Kekurangan 1.000 ml per hari itu biasanya diperoleh dari makanan dan oksidasi selama proses metabolisme. Intake cairan atau cairan yang masuk di dalam tubuh kita atau kebutuhan cairan untuk tubuh kita. Nah, intake cairan pada orang dewasa selama aktivitas dan temperatur yang sedang itu biasanya didapat dari minum kurang lebih 1.500 ml per hari. Sedangkan kebutuhan cairan tubuh kita kira-kira 250 ml per hari. Sehingga kekurangannya sekitar 1.000 ml per hari. Diperoleh dari mana? Nah, yang 1.000 ml per hari itu biasanya diperoleh dari makanan dan oksidasi selama proses metabolisme. Ini adalah tabel kebutuhan intake cairan berdasarkan umur dan berat badan. Usia 1 hari dengan berat badan 3 kg, kebutuhan yang diperlukan selama 24 jam sebanyak 250-300 ml. Usia 1 tahun dengan berat badan 9,5, kebutuhan cairan yang diperlukan sebanyak 1.150 sampai 1.300 ml per hari. Untuk usia 2 tahun dengan berat badan 11 kg,8 itu membutuhkan cairan sebanyak 1.350 sampai 1.500 ml per hari. Usia 6 tahun dengan berat badan 20 kg, kebutuhan cairan yang diperlukan adalah 1.800 sampai 2.000 ml per hari.
Usia 10 tahun dengan berat badan 28,7 membutuhkan cairan sebanyak 2000 ml sampai 2500 ml per hari. Sedangkan usia 14 tahun dengan berat badan 45 kg membutuhkan kebutuhan cairan 2200 sampai 2700 ml per hari. Dan usia 18 tahun atau orang dewasa dengan kira-kira berat badan 54 kg, kebutuhan cairan yang diperlukan adalah 2200 sampai dengan 2700 ml per hari. Itu adalah tabel kebutuhan cairan berdasarkan umur dan berat badan. Yang jadi pertanyaan adalah, Bu, lah kalau usia saya 20 tahun, berat badan saya 60 kg, kebutuhan cairan yang saya perlukan per harinya berapa? Nah, itu nanti bisa kita cari dengan rumus, ya. Rumus hitung kebutuhan cairan menurut Liburan dan Segat. Menghitung kebutuhan cairan pada orang dewasa dapat dirumuskan. Berat badan 10 kg pertama sama dengan 1000 ml. Berat badan 10 kg kedua sama dengan 500 ml. Berat badan sisanya itu dikalikan dengan 20 ml. Itu rumusnya ya. Contoh soal. Pasien usia 27 tahun datang dengan dehidrasi. Berat badan pasien 54 kg dengan tinggi badan 158 cm. Berapa kebutuhan cairan yang dibutuhkan pasien? Jawab. Berat badan pasien 54 kg. Tinggi badannya dipakai enggak, Bu? Tidak. Jadi tinggi badan itu hanya sebagai pengecoh. Di sini untuk menghitung kebutuhan cairan yang digunakan hanya berat badan. Nah, yuk. Pasien dengan berat badan 54 berarti kebutuhan cairannya berapa? Yuk. 10 kg berat badan pertama itu 1000 ml. 10 kg kedua 500 ml. Masih sisa berapa kalau berat badannya 54? Berarti sisanya 34 kg. Nah, sisa berat badan itu dikalikan dengan 20 ml sama dengan 680 ml. Jadi, total kebutuhan cairan yang dibutuhkan pasien adalah 1000 ml ditambah 500 ml ditambah 680 ml sama dengan 2180 ml atau sama dengan 2,18 liter. Sampai di sini sudah paham? Itu tadi rumus menghitung kebutuhan cairan untuk orang dewasa. Nah, sekarang bagaimana kalau itu untuk bayi dan anak? Untuk bayi dan anak itu rumusnya sendiri. Dikatakan anak sampai usia berapa? Sampai usia 18 tahun. Ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya untuk 10 kg pertama dikalikan 4 ml per kilogram berat badan per jam. 10 kg kedua dikalikan 2 ml kilogram berat badan per jam. Dan sisa berat badan selanjutnya dikalikan 1 ml kilogram berat badan per jam. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kebutuhan cairan di sini, rumus kebutuhan cairan di sini adalah per jam. Jadi, nanti ketika ditanyakan berapa kebutuhan cairan selama 24 jam, itu harus dikalikan dengan 24. Contoh kasus, pasien dengan berat badan 21 kg, maka kebutuhan cairan basalnya berapa? Yuk. 10 kg pertama dikalikan 4. 10 kg kedua dikalikan kedua 2. Sisanya berapa? Sisanya 1 kg dikalikan 1. Jadi ketemunya 61 ml per jam. Ketika nanti ditanyakan per 24 jam, jadi jawabannya 61 kali 24. Paham?
Nah, tadi sudah Ibu jelaskan rumus penghitungan kebutuhan cairan pada orang dewasa, bayi, dan anak. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan soal berikut di buku catatan, kemudian nanti difotokan dan dikirim ke Google Classroom. Maksimal waktu pengiriman jam 2 sesuai dengan selesainya KBM hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, nanti boleh komen di GC ataupun boleh via WA. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.